selamat datang di podcast Duo bersama saya Sofi. Di kesempatan kali ini, kita akan coba membahas topik yang cukup dekat dengan keseharian kita sebagai konsumen produk ataupun jasa, yaitu hukum perlindungan konsumen. Tentunya di podcast kali ini saya tidak akan sendiri, akan ada narasumber yang cukup relevan untuk kita membahas topik mengenai hukum perlindungan konsumen. Mungkin banyak yang bertanya kenapa kita coba membahas topik mengenai hukum perlindungan konsumen. Kalau dilihat belakangan ini cukup marak terjadi overclaim atau klaim palsu dari produk skincare yang dapat menyesatkan konsumen. Nah, sehingga rasanya perlu untuk kita ketahui bagaimana hukum melindungi konsumen dari overclaim ini. Nah, dan apa saja sih hak-hak yang kita miliki sebagai konsumen. Tanpa perlu lebih lama lagi, kita langsung kenalan dengan narasumber kita, Mas Henry Christian, selaku dosen hukum ya, di mana tentunya yang lebih paham nih mengenai hukum perlindungan konsumen. Apa kabarnya Mas Henry? Baik, terima kasih Mbak. Baik, kalau gitu ya. Semoga hari ini kita bisa dapat ilmu yang banyak ya dari Mas Henry ini secara sebagai seorang dosen hukum. Kalau boleh tahu nih sebagai perkenalan Mas Henry sekarang sibuk apa nih? Kalau saya terakhir sempat alhamdulillah menyelesaikan proyek buku ya. Jadi saya dan beberapa rekan alumni dari universitas saya itu nulis sebuah buku. Nanti karena memang belum terbit ISBN-nya, jadi saya belum bisa membagikan judulnya. Tapi kalau nanti sudah terbit akan saya segera umumkan. Boleh, baik kalau gitu. Sebelum masuk ke topik utama nih Mas Henry, kita ingin coba menggali informasi dulu mengenai definisi hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu apa sih? Baik. Kalau dari pendapat para sarjana ya, yang terdahulu, hukum itu tidak bisa didefinisikan secara konkret itu. Jadi belum sampai saat ini pun belum ada yang bisa mendefinisikan hukum itu sebagai satu definisi. Ya. Tapi kalau saya harus memberikan penjelasan ya yang singkat, padat, dan jelas, kalau sependek pengetahuan saya, hukum itu merupakan kumpulan aturan dan kaidah-kaidah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang tentu saja umumnya pemerintah ya, yang berisi aturan, kebolehan maupun larangan supaya dia itu menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Baik, Mas Henry, dengan pengertian dari hukum itu sendiri, yang berarti kaidah-kaidah ini apakah bisa terbagi atau mungkin jenis hukum yang ada di Indonesia ini hanya satu atau mungkin bisa berbagai macam? Nah, jenis hukum di Indonesia kembali karena hukum itu tidak bisa didefinisikan secara konkret, tentu dia bisa dijenis-jeniskan. Tapi ada juga golongannya. Misalnya gini, kalau misalnya menurut sumbernya ada hukum yang tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau hukum yang tidak tertulis yang biasanya itu berasal dari hukum adat atau kebiasaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga yang hukum yang berasal dari wilayah berlakunya. Ada hukum nasional ya, tentu saja hukum yang berlaku di wilayah NKRI. Ada juga hukum internasional, hukum yang berlaku secara internasional untuk satu negara atau negara-negara untuk satu benua, seperti itu. Ada juga berdasarkan subjeknya. Ada yang namanya hukum privat, nah itu misalnya kayak hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan atau orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Kemudian selain hukum privat itu ada juga hukum publik. Nah ini biasanya hukum yang kalau kita sudah sangat familiar dengan istilah hukum pidana atau tata negara, karena hukum yang publik ini mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau antar masyarakat, seperti itu. Merujuk kepada overclaim skincare yang sedang marak terjadi ini Mas Henry, gimana sih kira-kira perlindungan hukumnya gitu untuk perlindungan konsumen, atau sebelum itu si hukumnya ini mengacu ke mana sih, pidana kah atau perdata ya untuk perlindungan konsumen itu? Oke, mungkin saya mencoba ini dulu, menerangkan dulu. Kalau konsumen, kita kan dihitung konsumen ya Pak. Nah konsumen itu, kalau saya harus mulai dari dasar ya, konsumen itu kan
orang-orang yang menggunakan barang atau jasa, gitu kan, yang memperoleh manfaat dari itu, tapi dia tidak mau memperjualbelikan kembali. Jadi kalau misalnya memang ya misalnya gini deh, terkait contoh skincare, kalau saya beli skincare-nya untuk saya jual lagi, nah saya belum dihitung konsumen. Tapi kalau saya beli skincare terus saya gunakan untuk saya sendiri, nah itu saya sudah dihitung sebagai konsumen karena saya menggunakan barang itu, tapi saya tidak memperjualbelikannya lagi. Nah, konsumen seperti itulah, pengertian konsumen seperti itu yang dilindungi oleh Undang-Undang Pelayanan Konsumen. Nah, Undang-Undang Pelayanan Konsumen ini memang bertujuan untuk melindungi konsumen ya, dan menjembatani lah hubungan antara konsumen dan tentu saja penjual alias pelaku usaha nih yang menjual produk, barang dan atau jasanya kepada kita gitu. Nah, kalau masuk dengan topik yang overpriced skincare ini kan dari yang saya sudah baca dan saya telah, jadi kadang di iklan-iklan di beberapa produk skincare, ya, tentu saya nggak bisa sebut mereknya ya. Ada yang iklannya misalnya kulitnya, mohon maaf, kulitnya dari yang kurang cerah menjadi cerah gitu dalam misalnya dalam rentang periode yang ilustrasi kreatifnya dalam semalam kah atau memang dalam pemakaian 1, 2, 3 kali. Nah, kadang itulah yang disebut overclaim kan. Nah, tapi kan sebenarnya konsumen itu berhak tahu nih, pertama, benar nggak sih klaim ini? Apakah memang bisa mencerahkan kulit secepat itu kah? Atau memang bisa membantu masalah-masalah dengan kulit? Nah, kedua, sebenarnya konsumen juga berhak untuk tahu apa sih kandungan yang di dalam skincare itu, apakah nah, oke, misalnya dia bisa mencerahkan dengan cepat sesuai klaim, tapi kandungannya berbahaya nggak? Apakah ada istilahnya bahan-bahan kimia yang memang bisa mencerahkan tapi berbahaya atau digunakan jangka panjang? Nah, itu hal-hal yang harus diawasi ya dalam misalnya pemakaian skincare, karena kembali kita sebagai konsumen itu punya hak dan kewajiban. Nah, jadi setidaknya perlindungan konsumen itu membahas hal seperti itu, Mbak. Apalagi terkait overpriced skincare ya, dan banyak sekali di Indonesia ini bukan cuma skincare, kadang banyak produk yang overclaim, tapi konsumen itu kalau saya harus pakai istilahnya korban iklan lah. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Oke, berarti sebenarnya si konsumen ini harus tahu hak dan kewajibannya juga. Betul. Kira-kira kalau kita nih yang orang awam nih, Mas Henry, boleh tahu nggak sih hak dan juga kewajibannya si konsumen ini apa sih? Sebagai pengguna jasa ataupun produk gitu. Oke. Nah, kalau konsumen haknya dulu deh ya, karena kita kan biasanya hak dan kewajiban. Nah, haknya konsumen itu memang dia berhak untuk yang pertama dia memperoleh informasi barang dan atau jasa itu secara jelas dan secara benar. Pasti produknya apa sih, jasa yang ditawarkan, kandungan apa saja yang dalam barang, terus jasanya itu seperti apa saja, biayanya berapa, dan sebagainya gitu ya, semacam itu. Kemudian kita juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, itu. Jadi kita sebagai konsumen ini kan kita berhak untuk dilayani dengan baik, dengan informasi yang jelas, dengan ya tidak ditipu lah istilahnya. Kemudian ketiga itu kita juga harus bisa didengar. Karena kadang kita punya keluhan ya tentang produk. Seandainya misalnya dalam proses belanja saja kadang, oh ini kartonnya penyok, oh ini skincare-nya udah terbuka, oh ini udah kadaluarsa. Itu kita juga punya hak untuk didengar pendapatnya. Apa saja sih yang jadi keluhan konsumen? Apakah memang produknya tidak sesuai, ya harus didengar komplainnya, dan sudah didengar komplainnya ya harus diganti kerugiannya. Seandainya ada kerugian yang ditimbulkan oleh barang dan atau jasa, konsumen itu berhak atas kompensasi atau ganti rugi yang dimaksud. Tapi dengan semua tersebut ya tentu saja ada kewajibannya. Yang pertama, memang tadi yang saya bahas overclaim skincare, kadang pelaku usaha juga bisa klaim gini, kita kan udah kasih instruksi nih untuk pemakaian 1 sampai 2 minggu, atau tidak selalu terlihat hasilnya, atau misalnya pemakaiannya harus benar dari pagi, siang, sore, malam dengan dosis tertentu. Nah, memang kewajiban kita juga sebagai konsumen untuk membaca petunjuk pemakaian yang jelas. Terkadang
masalah yang terjadi dalam penggunaan baik skincare atau produk lain itu kita nggak terlalu baca instruksinya. Yang kadang ini hal-hal yang dapat menghalangi seorang konsumen untuk menuntut ganti rugi karena dia nggak ngikutin instruksi. Walaupun gitu tentu saja terkait dengan yang tadi kalau kita udah ikutin instruksinya dengan benar tapi masih ada kerugian, nah itu memang itulah yang harus dilindungi oleh perlindungan konsumen. Nah kemudian yang kedua tentu saja kewajiban kita itu kalau misalnya kita memang cocok sama barangnya, kita beli ya kita harus beli tiket baik dan membayar eh, biayanya gitu. Berapa sih yang harus dibayar untuk dapat barang ini? Berapa sih yang harus apa yang saya bayarkan atau apa saja formulir yang harus saya isi? Terus tujuan apa saja yang harus saya setujui? Ketiga, kemudian kalau misalnya memang ada sengketa, nah berarti kan kita harus mengikuti nih upaya-upaya hukum lah istilahnya upaya hukum apa saja sih yang harus kita lakukan kalau kita mau mendapatkan kompensasi atau memang misalnya untuk menuntut ganti rugi itu ada kita harus mengikuti prosedur-prosedurnya seperti itu. Kalau yang kita coba lihat sendiri ya, kadang-kadang kan banyak pertanyaan ataupun banyak pemikiran dari konsumen ini, seandainya ada sengketa, kita sebagai konsumen tuh lapornya kemana sih? Gitu. Apakah ke polisi kah atau gimana, Mas Henry? Oke, jadi terkait penanganan konsumen tadi Mbak Sofi sempat tanya ini kayaknya hukum pidana atau perdata. Sebenarnya kalau kasus penanganan konsumen rata-rata itu perdata. Memang ada kadang tingkat kasus yang harus pidana, tapi memang tahapannya adalah kita itu harus nggak boleh langsung ke polisi ya kalau misalnya terjadi sesuatu. Kalau ada konsumen punya keluhan, kalau saya pribadi menyarankan itu ke layanan apa sih istilahnya ke customer care-nya dulu. Customer care perusahaan itu yang paling awal dan umum. Kalau seandainya memang dari respon dari customer care tidak memuaskan atau memang bukan cuma tidak memuaskan, tidak direspon, nah barulah paling minimal konsumen itu bisa lari ke BPSK atau Badan Perlindungan Sepeda Konsumen. Karena memang biasanya dari namanya memang sudah keahlian di Badan Perlindungan Sepeda Konsumen atau BPSK untuk menyelesaikan keluhan-keluhan atau komplain dari konsumennya untuk paling tidak konsumen itu bisa menuntut untuk ganti rugi. Selain itu ada juga yang disebut dengan yang namanya LPKSM. Walaupun ini lebih familiar BPSK, tapi ada juga yang namanya LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, dia ini organisasi non-governmental sih, dia non-pemerintah, yang dia membantu konsumen dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Biasanya contohnya itu dia YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini dia biasanya menjembatani antara konsumen dan pelaku usaha. Walaupun kalau saya sih rekomendasi pribadi dan pemikiran saya BPSK lebih aman ya karena itu dia punya legalitas yang lebih tegas gitu. Walaupun kalau memang misalnya upaya hukum lain yang dapat dicoba adalah ya memang bisa saja untuk dimediasi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu YLKI. Jadi nggak langsung ke pihak BPSK bukan meja hijau, tapi kan setidaknya ada menjembatani gitu. Tapi barulah kalau misalnya memang dari BPSK nggak selesai atau memang perkara ini sudah menimbulkan kerugian yang contoh misalnya kalau tadi overclaim skincare ternyata berujung kepada masalah lingkungan kan, misalnya di pembuangan limbahnya tidak teratur kan, walaupun ini contoh ekstrim saja ya Mbak, tapi bisa itu baik ke misalnya gugatan class action atau bahkan ya perkara pidana tadi yang pengolahan limbah yang tidak sesuai. Tapi itu contoh kasus ekstrim sih Mbak. Artinya ada tahapan yang harus kita lewati juga ya untuk pelaporannya. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Mas Henry, kira-kira ada batas waktu nggak sih tertentu nih untuk mengajukan misalkan adanya pelanggaran hak konsumennya sendiri? Ada. Sebenarnya kalau untuk nah ini juga harus diingat nih, kalaupun kita punya komplain atau memang
dirasa ada produk barang atau jasa yang tidak sesuai, batas waktu maksimalnya itu 4 tahun sejak kita menerima barang dan atau jasa yang tersebut, Mhm. atau sejak konsumen merasa ada kerugian yang ditimbulkan dari barang dan atau jasa. Walaupun untuk yang kedua yang merasakan ada kerugian itu masih bisa argumentatif, karena kadang kerugian itu sebenarnya udah dirasakan dari lama tuh kita kayak Ya oh cuek udahlah. aja gitu. Iya misalnya beli motor terus kayak oh spionnya agak obrek dikit ya udahlah. Tapi ternyata baru mengganggu di pemakaian setelah 5 tahun atau misalnya mesinnya oh agak kasar bunyinya misalnya. Oh ya udah deh nanti aja. Atau misalnya skincare misalnya dalam pemakaian 4 tahun pertama ada bentol-bentol dikit oh enggak. Tapi ternyata setelah 5 tahun baru ngerasa oh ini ternyata bentol-bentolnya nggak kayak gini ya. Kok bisa ya? Hmm. Nah, kadang bisa aja dihitung 4 tahun dari situ karena baru merasa ada kerugian. Tapi memang amannya ialah kalau memang merasa dari sebelum 4 tahun lah ya maksimum dari yang dikatakan undang-undang perlindungan konsumen. Kalau seandainya sudah merasa kayaknya ada yang salah deh dengan produk ini atau kayaknya saya eh, rugi deh nih pakainya itu diidentifikasi masalahnya ya paling tidak di bawah 4 tahun itu baru deh yang tadi saya bilang ngajuin komplain dulu ke customer care baru kalau memang customer care tidak bisa menyelesaikan ya lari ke PPSK. Oke, kalau begitu artinya kita sebagai konsumen harus tahu ya hak dan kewajibannya seperti apa. Kemudian juga mungkin pemerintah sebagai perancang dan juga pengawas akan berlakunya undang-undang nih tentang kebijakan perlindungan konsumen. Ini dapat memberikan perhatian ya terhadap fenomena yang terjadi supaya mungkin kegiatan produksi dan juga konsumsinya ini tidak merugikan salah satu pihak ya. Baik, kalau gitu Mas Henry, terima kasih banyak waktunya Mas Terima Henry kasih. ya Saya yang telah juga. meluangkan waktu hari ini untuk kita bergabung di podcast duo ini ya dan juga berbagi ilmunya juga hari ini sangat bermanfaat ya dan tentunya juga terima kasih kepada para penonton podcast nih jangan lupa ya untuk like dan juga komennya di channel podcast ini tetap jaga kesehatan dan juga tingkatkan kesadaran kita akan hukum di sekitar kita. Sampai jumpa.